menyampaikan bahwa sudah banyak dibuat Ibu Yani, Tete Yani di Selebar ini. Saya kurang ini juga Pak, belum tahu juga, belum lengkap juga datanya apa-apa yang sudah dibuat. Informasi, siring, pagar kuburan, dan terakhir beasiswa. Dan kami dari partai melaksanakan pertemuan seperti biasa, yaitu reses dari rumah Teteh Yani untuk menampung aspirasi aspirasi ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Kita menyampaikan bahwa sudah banyak dibuat Ibu Yani, Tete Yani di Selebar ini. Saya kurang ini juga Pak, belum tahu juga, belum lengkap juga datanya apa-apa yang sudah dibuat. Informasi, siring, pagar kuburan, dan terakhir beasiswa. Dan kami dari partai sangat menghargai dan menjunjung tinggi apa yang telah dilakukan oleh Ibu Yani sesuai juga moto Partai Demokrat. Harapan rakyat itulah perjuangan Partai Demokrat. Jadi apa yang menjadi harapan rakyat itulah yang akan kita perjuangkan. Ya, seperti kita ketahui, Demokrat berkoalisi dengan rakyat, Pak Semi. Saat ini Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Jadi apa yang menjadi harapan rakyat atau masyarakat, itulah yang jadi perjuangan kami. Makanya anggota-anggota kami di DPR di seluruh tanah air diinstruksikan oleh Ketua Umum kami, Mas Ahaye, untuk selalu turun ke masyarakat, untuk memantau masyarakat, apalagi di situasi Corona Covid ini. Semua terdampak, tidak ada yang tidak terdampak. Mungkin ada yang tidak terdampak 1-2 orang di Republik ini mungkin, tapi hampir semua masyarakat merasakan dampak. Nah, inilah salah satu perjuangan kami Partai Demokrat. Kami menyarankan kepada seluruh anggota fraksi apa yang bisa kita berbuat untuk masyarakat. Nah, harapan kami Ibu Yani ke depan masih bisa berbuat banyak, khususnya di dapil beliau ini, di dapil 2 Kecamatan Kampung Melayu dan Selebar. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, pertama-tama saya merasa senang dan saya berbahagia, baru pertama kali ini lengkap. Di depan meja ini ada Pak Kadis, ada Bu Camat, ada Pak Sekjen, juga ada Ibu PPTKA dari Diknas. Terima kasih Mbak Indah, juga ada Ibu Kepala Sekolah SMP 20, terima kasih setelah hadir di sini. Penyampaian dari Pak Wali Kota untuk mensejahterakan ekonomi kerakyatan, untuk mempintarkan generasi anak bangsa, yaitu dengan adanya BSM. Alhamdulillah, Teteh Yani mungkin saat ini tahun 2021, di tahun anggaran 2021 mengusulkan program beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu, atau beasiswa untuk orang-orang yang mempunyai prestasi. Alhamdulillah dengan kinerjanya, dengan kerjasama antara eksekutif dan legislatif, Pak Wali Kota juga, alhamdulillah usulan-usulan dari kita insya Allah mudah-mudahan ya Pak Semi terrealisasi, mudah-mudahan, yaitu untuk tingkat SMP dan SD. Cuma yang sekarang kita patokan kemarin itu yang fokus di SMP, dan ada usulan dari kita untuk SMP 20. Makanya kenapa Teteh menghadirkan Ibu Kepala Sekolah SMP 20, biar nanti ada sedikit penyampaian apa-apa yang diusulkan Teteh Yani untuk programnya, kecerdasan untuk beasiswa maupun mebeler untuk di SMP 20. Anggota DPR Kota Bengkulu tahun 2021 daerah pemilihan 2. Bapak dari anggota dewan, kemudian Ibu Yani dari anggota dewan kota. Saya sebenarnya curhat, kemudian memohon tidak mengkritik karena ada bapak kami di depan ini. Kemarin saya diundang oleh Bu Yani, saya sangat senang sekali, bahkan dari tadi malam Bu Yani saya teringat terus undangan itu, dan tadi kebetulan di WA lagi, jangan sampai tidak hadir, dan alhamdulillah saya sehat walafiat dan hadir di sini. Begitu sampai di sini saya lihat ada
Pak Kadis, ada Ibu PPTK, kebetulan ini ada anggota dewan ya, kebetulan saya mau kurang itu teh nilainya bisa kosong, makanya Bengkulu kemarin nggak dapat karena kita juga dapatnya di peringkat 3 di tingkat provinsi, yaitu SD 77 yang ada di sekolah sehat ya. Jadi yang akan datang itu dari yang TT itu kita arahkan ke arah situ. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu mengenai anggaran untuk pendidikan itu semuanya sudah kita sampaikan, dan insya Allah malah permintaannya tambah banyak untuk CP20 itu Bu. Lebih dari itu setelah kita data kemarin tim kita turunkan, ada perpustakaan Ibu itu bermasalah juga. Kemudian di bawah masjid itu bermasalah, dapat laporannya walaupun Ibu tidak menyampaikan, sudah ada tim kita kemarin disampaikan 5 orang yang ke sekolah-sekolah yang ada khususnya di Slebar juga sudah terdata, dan insya Allah 2021 akan kita naikkan pertama ke 2022 nanti di APBDP itu Bu, kalau bisa, kemudian kalau enggak itu diusulkan ke DAP. Kami yakin anggota-anggota DPR kita yang ada di Slebar ini, walaupun di luar Slebar, itu ngarahnya senang untuk membantu kita di Slebar. Terima kasih kepada Teh Yani, kepada Kang Gus dari Partai Demokrat itu sendiri. Tidak banyak Pak yang kami tanyakan, tapi kita sedikit mengurai saja. Dari tadi kita dengarkan bahwasanya yang dibangun itu selalu fisik dan fisik. Kebetulan Teteh yang membidangi Komisi 3 tentang pendidikan. Sekarang kan Pak lagi marak-maraknya gadget, anak-anak semua main gadget tingkat SD, sebelum masih bayi pun sudah pegang gadget. Kemudian untuk tingkat SD dan SMP itu kan memang tidak bisa lepas dari gadget. Akan tetapi sebelum memberikan gadget, apakah orang tua sudah memberikan pendidikan atau masukan tersendiri untuk anak itu, seberapa pentingkah gadget itu dan bagaimana penggunaan gadget itu secara efisiensi. Kebetulan ada Pak Diknas juga, mungkin kedepannya kalau secara fisik sudah nyaman, artinya kita tinggal menyentuh sebagian psikis lagi atau ruhnya generasi muda kita itu seperti apa. Jadi kalaupun nanti saya lihat pemerintah tidak fokus ke sana hanya fisik dan fisik, mungkin Partai Demokrat yang kita ketahui bahwasanya salah satu partai, mohon maaf Pak, uangnya banyak, kemudian dengan anggota dewan yang banyak, mungkin bisa menganggarkan dengan mengadakan parenting akbar untuk tingkat SMP atau SD dengan mengundang narasumber yang sangat penting, berkompeten, untuk membangun ruh atau psikis dari generasi muda kita ini. Untuk apa fisik bagus tapi ruh siswa kita itu sendiri kosong. Kemudian kayak tingkat SMP, ketika mereka mau anak balik itu ada pendidikan khusus yang harus diberikan. Memang saat ini Kota Bengkulu itu sendiri sedang marak-maraknya melaksanakan agenda Bengkulu Kota Religius dengan mengadakan setiap hari Jumat itu membaca ayat suci Al-Quran. Tapi itu kena nggak di hatinya, itu hanya secara lisan. Nah, yang kedua, aspirasi selanjutnya adalah kita berdekatan Pak dengan SMP 20. Cuman jalan menuju SMP 20 itu kalau malam gelap sekali Pak. Boleh disurvei. Jadi menyambung yang dari Ibu tadi, karena memang sudah beberapa kali SMP 20 kecolongan, kemalingan, karena mungkin pelaku melihat situasi dan kesempatan yang ada. Mungkin itu saja dari kami, karena kami juga selaku orang tua, selaku juga guru melihat generasi kita ini luar biasa dampaknya. Kalau tidak sekarang, mungkin ke depannya, mungkin ini menjadi suatu renungan bagi kita bersama, bahwasanya untuk apa fisik bagus, tapi generasi kita tidak terbaca dan tidak tersentuh hatinya. Karena slogan tidak baik kalau tidak direalisasikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Partai Demokrat selalu jaya ke depannya. Amin. Oke.